Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Nama saya Ibram Wilantara dari kelas B semester 1 dan NBI saya 14824000066. Kali ini saya akan mengerjakan soal setiap bab 2 soal dari bab himpunan hingga ke kompleksitas algoritma untuk menyelesaikan EAS saya. Langsung saja saya mulai dari soal bab himpunan dulu. Untuk soal yang pertama, diberikan himpunan A diketahui 0, 6, 12, 18, 24, 30. Dan untuk yang himpunan B-nya 6, 18, 30, 42. Dan untuk subsoalnya yang A disuruh untuk mencari irisan A dan B. Untuk irisan A dan B ini? Himpunan irisan itu elemen yang ada di kedua himpunan atau elemen yang sama, ada di A ada, di B juga ada. Dan yang ada di A dan juga ada di B adalah ada angka 6, ada angka 18, dan juga ada 30. Dan ini untuk yang subsoal A, mencari irisan A dan B. Untuk yang B, mencari gabungan A dan B. Gabungan A dan B itu adalah semua elemen dari kedua himpunan tanpa pengulangan. Jadi semuanya digabung, tapi nggak ada pengulangan. Jika ada yang sama maka disulis satu saja, yaitu gabungannya ada 0, ada 6, 6 nya satu saja karena sama, lalu 12, lalu 18, lalu 24, lalu 30 dan 42. Maaf, saya taruh di bawah, nggak muat. Dan ini untuk jawaban yang subsoal B. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini disuruh mencari, untuk diketahuinya ada 0, 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Dan himpunan yang D-nya ada 2, 6, 10. Untuk subsoal A kita disuruh mencari selisih dari C dengan D. Himpunan selisih itu adalah elemen yang ada di C tapi tidak ada di D, jadi selisih. Jadi kalau ada 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan di D ada 2, 6, 10, maka yang himpunan C yang ada di D tidak bisa ditulis. Jadi tinggal 0, lalu 4, lalu 6, 6 tidak ada, dan juga 8. Jadi 10, 6, dan juga 2 tidak ada, tidak usah ditulis karena dikurangi oleh himpunan D. Dan yang B, sebentar, apakah D merupakan himpunan bagian dari C? Dan coba tolong jelaskan. Semua elemen himpunan D yaitu 2, 6, 10 terdapat dalam himpunan C.
Jadi D adalah himpunan bagian dari C. Iya. Karena semua yang ada di Do itu ada di C. 2, 6, 10. Di C juga ada 2, 6, 10. Maka Do juga himpunan dari C. Jadi iya. Jawabannya iya. Baik, untuk bab himpunan selesai. Lanjut ke bab berikutnya. Baik, untuk bab selanjutnya adalah bab relasi fungsi. Di sini soal nomor pertama diberikan himpunan A 0, 6, 12 dan himpunan B 1, 2 dan juga 3. Relasi R didefinisikan sebagai XRY jika dan hanya jika X tambah Y sama dengan 6. Dengan X elemen dari A dan Y elemen dari B. Tentukan pasangan-pasangan anggota dari relasi R. Untuk mengerjakannya, kita harus memeriksa setiap pasangan X dan Y dengan X elemen dari A dan Y elemen dari B. Caranya seperti ini. Jika X sama dengan 0, maka 0 plus Y 6, Y sama dengan 6. 6 ini tidak ada di B. Jika X sama dengan 6, maka 6 plus Y sama dengan 6, jadi Y sama dengan 0. Tidak ada juga di B. Jika X sama dengan 12, maka 12 plus Y 6, ini Y jadi min 6. Juga tidak ada di B. Jadi R di sini tidak ada pasangan yang memenuhi relasi R. Jadi R ini merupakan relasi kosong. Ya, relasi kosong. Baik, saya akan lanjut ke soal nomor 2. Baik, kita berada di soal nomor 2. Kita diberikan fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Fungsinya fx plus 6. Bentar. Plus 6. Dengan domainnya ini 0,12. 0,12 dan kita suruh mencari tentukan nilai fungsi untuk setiap X. Dan yang B, apakah fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Kita kerjakan nomor 1 dulu, yang A. Untuk bisa mencari A, kita akan menghitungnya seperti ini. Seperti ini caranya. Untuk X 0, jadi kita fx-nya 0 sama dengan 2. 0, x-nya 0 plus 6, kita masukkan substitusi ke sini ya 6. Kalau x-nya 1 plus 6, 2 kali 1 2 tambah 6 8. Kalau x-nya 2, 2 kali 2 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi hasil nilai fungsinya adalah, mohon maaf Bapak, tadi ada gangguan. Jadi untuk hasilnya ada F 0 sama dengan 6, F1 8, F2 10. Semua ini hasilnya tidak sama ya, berbeda-beda. Jadi fungsi ini termasuk fungsi yang injektif. Fungsi yang injektif karena hasilnya berbeda-beda. Maaf tadi ini saya salah, kurang sadar. Maksudnya yang nulis kayak gini, maksudnya saya tadi Bapak, mohon maaf. Jadi untuk yang relasi fungsi ini sudah selesai 2 soal. Jadi saya akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab induksi matematika. Baik, untuk yang induksi matematika
Soal pertama kita disuruh membuktikan dengan induksi matematika bahwa 6 plus 12 plus 18 tambah sampai ke 6n sama dengan 3n n plus 1 untuk semua bilangan asli n. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Sebentar. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Seperti ini langkah-langkahnya. Basis uji untuk n sama dengan 1, LHS sama dengan 6, RHS 3, 1, 1 plus 1 sama dengan 3, 1, 2 sama dengan 6. Karena LHS sama dengan RHS, basis benar. Induksi asumsikan benar untuk n sama dengan k, yaitu 6 plus 12 plus 18 sampai 6k. N kita ubah dari k ya, 3k, k plus 1. Bukti untuk n sama dengan k tambah 1, tambahkan 6k plus 1 pada kedua sisi asumsi. Jadi 6 plus 12 plus 18 sampai 6k plus 6k plus 1 sama dengan 3k, k plus 1 tambah 6k plus 1. Faktorkan 6k plus 1 sama dengan 3k, k plus 1 tambah 6k plus 1 sama dengan 3k plus 6k plus 1 sama dengan 3k plus 1, k plus 2. LHS sama dengan RHS sehingga pernyataan terbukti untuk n sama dengan k plus 1. Jadi untuk kesimpulannya, dengan induksi 6 plus 12 plus 18 dan plus 6 sama dengan 3n dan plus 1 itu benar untuk semua bilangan asli n. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, untuk soal nomor 2 kita suruh membuktikan dengan induksi matematika lagi 6n itu lebih dari 66n untuk semua n kurang lebih 1. Untuk caranya, basis uji untuk n sama dengan 1, LHS sama dengan 6 min 1 sama dengan 6, RHS 66, n nya 1 sama dengan 66. Karena 6 lebih besar dari 66 itu tidak benar, salah ya, jelas salah. Soal perlu dimulai dari n 2. Jadi kita coba kalau n nya 2, LHS 6, 2 itu 36, ini 2, 1, 3, 2, 2. Karena 36 lebih dari 332, soalnya kita perlu revisi formula. Jadi ya, kita memerlukan revisi formula. Kita harus revisi. Jadi untuk soal ini tidak cocok ya. Jadi kita langsung lanjut saja ke bab berikutnya. Baik, untuk bab yang sekarang rekursi, relasi, recurrence. Kita diberikan satu deret bilangan dengan relasi recurrence. AN sama dengan 2n min 1 plus AN min 2. Untuk n kurang lebih 3 dengan nilai awal A1 6 dan A2 sama dengan 66. Tentukan nilai A3, A4 dan A5. Nyatakan deret hingga A5. Cara mengerjakannya seperti ini. Kita hitung A3 nya 2A 2 plus A plus 1 sama dengan 2 66 plus 6 sama dengan 132 plus 6 sama dengan 138. Hitung A4 sama dengan A4 2A3 plus A2 sama dengan 2 138 plus 66 sama dengan 276 plus 66 sama dengan 342. Jadi A4 342, A3 138, yang A5 2A
4 plus A3 sama dengan 2 kali 342 plus 138 sama dengan 684 plus 138 sama dengan 822. Jadi deret hingga A5 adalah 6,66 138 342 822. Baik, sudah selesai. Kita lanjut ke bab berikutnya. Baik, untuk bab yang kelima ini yaitu aljabar boolean. Soalnya sederhanakan ekspresi boolean berikut menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. F ABC sama dengan A plus B aksen, A aksen plus C, B plus C aksen. Untuk mengerjakannya seperti ini, kita gunakan hukum distribusi dan identitas dalam aljabar boolean. Kita ekspansi awal jadi seperti ini untuk ekspansi awalnya. Lalu kita gabungkan pasangan dengan properti distribusi. A plus B aksen, A aksen plus C sama dengan AA aksen plus AC plus A aksen B aksen plus B aksen C sama dengan AC plus A aksen B aksen plus B aksen C. Karena AA aksen sama dengan 0, kita kalikan hasil tersebut dengan B plus C aksen. F ABC sama dengan AC plus A aksen B aksen plus B aksen C, B plus C aksen. Kita distribusi ulang. F A B C ACB plus ACC aksen plus A aksen B aksen B plus A aksen B aksen C aksen plus B aksen CB plus B aksen C aksen. Lalu kita sederhanakan. Jadi ACB menjadi tetap ACB, ACC aksen sama dengan 0, A aksen B sama dengan 0, A aksen B aksen C aksen tetap ABC aksen, B aksen CB, B aksen C, B aksen C aksen sama dengan 0, sehingga FABC sama dengan ACB plus A aksen B aksen C aksen plus B aksen C. Lalu kita gabungkan kembali. Jadi FABC sama dengan ACB plus B aksen C, karena A aksen B aksen C aksen redundan dengan B aksen C. Jadi jawaban akhirnya adalah FABC sama dengan B aksen C plus ACB. Baik, kita lanjut soal kedua. Untuk soal nomor 2 ini fungsi boolean G X Y Z sama dengan X aksen plus Y aksen plus Z, X plus Z aksen. Tentukan ekspresi minimal untuk G X Y Z menggunakan peta Karnaugh. Langkah pertamanya, kita bentuk tabel kebenaran. Variabel X Y Z ekspresi X aksen plus Y aksen plus Z, X plus Z. Seperti ini ya tabelnya. Kita perhatikan dulu. Lalu masukkan nilai ke dalam peta Karnaugh. Seperti ini ya. Kita identifikasi kelompok baris XY sama dengan 00 dan XY sama dengan 01 dapat digabung untuk Z aksen. Kolom Z sama dengan 1 mencakup baris XY sama dengan 10 dan XY sama dengan 11. Ekspresi minimal G X Y Z, Z plus X aksen Y. Untuk jawaban akhirnya, ya ini G X Y, ya ini jawaban akhirnya ini ya Pak. Baiklah, lanjut ke bab selanjutnya. Baik, untuk bab kali ini teori bilangan. Kita ada soal misalkan N sama dengan 66, tentukan faktor prima dari N. Yang dua, banyak faktor dari positif dari N. Dan tiga, jumlah faktor positif dari N.
Jadi caranya seperti ini. Untuk yang nomor 1, faktor prima dari n, kita faktorisasi prima 66 sama dengan 2 kali 3 kali 11. Jadi ya faktor prima ya 66. Maksudnya faktor prima dari 66 ya 2, 3 dan juga 11. Maaf Bapak, saya salah ngomong. Untuk yang kedua seperti ini. Kita cari faktor positif dari n. Ini jika n B1E1 kali B2E2 kali sama dengan X PK banyak faktor positif diberikan oleh E1 plus 1, E2 plus 1, titik EK plus 1. Di sini 66 sama dengan 2, 1 kali 3, 1 pangkat 1 kali 11 pangkat 1. Maka banyak faktor positifnya 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1 sama dengan 2 kali 2 kali 2, yakni 8. Baik, lanjut. Yakni kita jumlah semua faktor positif dari n. Jumlah semua faktor positif diberikan oleh ini ya, seperti ini. Lalu kita untuk jika n 66 sama dengan 21 kali 31 kali 11 pangkat 1 sama dengan, kita substitusikan seperti ini. Kalau sudah, kita hitung masing-masing. 2 pangkat 2 min 1 per 2 min 1. Kita hitung masing-masing semua. Jadi jumlah faktor hasilnya nanti ketemu faktor positif itu 3 kali 4 kali 12 yang hasilnya nanti 144. Baik, lanjut ke bab selanjutnya. Baik, untuk bab yang kali ini adalah kombinatorial. Dalam satu kelas terdapat 66 siswa. Panitia ingin membentuk tim beranggotakan 4 orang untuk mengikuti lomba matematika. Berapa banyak cara memilih tim tersebut? Untuk yang pertama dan yang kedua, jika salah satu siswa Andi harus menjadi anggota tim, berapa banyak cara memilih tim? Jadi untuk yang pertama seperti ini ya. Diberikan n yaitu 66 dan r-nya 4. Banyak caranya dihitung menggunakan rumus kombinasi CNR, ini yang ada di SMA ya, n faktorial dan r faktorial, n min r faktorial. Jadi kita masukkan saja 66, 65, 64, 63 sampai 1 sih sebenarnya. Jadi banyak banget anjir, segini banyaknya sampai 457 600. Jadi ini adalah jawabannya. Baik, kita lanjut ke yang 2. Jika salah satu siswa Andi harus menjadi anggota tim, berapa banyak cara memilih tim? Seperti ini. Jika Andi harus masuk tim, maka tinggal memilih 3 orang dari siswa. 3 orang dari sisa 65 siswa. Gunakan n sama dengan 65 dan r 3. Jadi 6 sama seperti rumus kombinasi tadi, dan nanti kita akan dapat 44.720. Memang hasilnya banyak ya. Ini soalnya saya menyesuaikan dengan NBI saja, yaitu NBI saya yang 0066. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya. Baik, untuk bab yang sekarang adalah bab graf. Soalnya misalkan terdapat graf lengkap K66 dengan 66 simpul. Berapa banyak sisi yang dimiliki oleh K66? Dan 2, jika salah satu simpul dihapus dari graf, berapa banyak sisi yang tersisa? Cara mengerjakannya,
sebuah graf lengkap Kn memiliki n simpul dan jumlah sisi diberikan oleh rumus jumlah sisi n-1 per 2. Untuk n sama dengan 66. Jumlah sisi 66 kali 66 min 1 66 6 kali 65 42 90 per 2 per 2 semua ya. Dari sini ke sini nanti hasilnya 4290 per 2 dibagi hasilnya 2145. Jadi jumlah sisi pada K66 adalah 2145. Lanjut ke yang kedua, jika salah satu simpul dihapus dari graf, berapa banyak sisi yang tersisa? Caranya seperti ini. Baik, untuk yang kedua tadi seperti ini caranya. Jika satu simpul dihapus, jumlah situ menjadi n-1 sama dengan 65, maka jumlah sisi pada graf K65 adalah caranya sama seperti di atas, cuman ini yang dikurangi 1, jadi 65 kali 64 per 2 yang berujuk ada 4160, 2 sama dengan 2080. Jadi jumlah sisi yang tersisa adalah 2080. Baik, lanjut. Baik, untuk bab yang kali ini adalah pohon atau tree. Jadi soalnya misalkan ada pohon berakar T dengan 66 simpul, semua simpul memiliki derajat keluar out degree yang sama, yaitu 2, kecuali daun. Berapa banyak daun yang dimiliki oleh pohon tersebut? Untuk jumlah daun pada pohon berakar dengan derajat keluar 2, dalam pohon berakar jumlah daun L pada pohon dengan derajat keluar tetap K dan total simpul N dapat dihitung dengan L sama dengan K-1 N plus 1. Untuk K sama dengan 2 dan N sama dengan 66, L sama dengan 2 min 1 kali 66 tambah 1, 66 plus 1, 67. Jadi pohon memiliki 67 daun. Baik, langsung kita ke soal nomor 2. Jika pohon tersebut adalah pohon biner penuh, berapa tinggi pohon T? Langsung saja, yaitu untuk pohon biner dengan penuh N simpul, tinggi H dapat dihitung dengan rumus N sama dengan 2 pangkat H plus 1 min 1. Substitusi N 66, ini 2 pangkat H plus 1 min 1, 2H pangkat 1 sama dengan 67. Ambil logaritma basis 2, H plus 1 sama dengan log 267, log 267, jadi 6,07, H plus 1, 6. Maka H sama dengan 5, tinggi pohon adalah pembulatan ke bawah. Jadi pohon tinggi biner penuh adalah H sama dengan 5. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Baik, untuk bab yang terakhir, kompleksitas algoritma. Jadi sebuah algoritma memiliki kompleksitas waktu T n sama dengan 2n kuadrat plus 6n plus 66. Tentukan order dominan dari kompleksitas algoritma tersebut. Caranya seperti ini. Oh, maaf. Order dominan 1 algoritma Tn adalah 2n kuadrat plus 6n plus 66. Terdiri dari beberapa suku. Suku dominan adalah suku dengan pertumbuhan tercepat saat n menjadi infinity. Dalam hal ini suku 2n kuadrat adalah order dominan, maka order dominan kompleksitas adalah O n kuadrat. Untuk yang kedua, hitung waktu eksekusi Tn untuk n 100. Hitung Tn untuk n sama dengan 100, substitusi n 100, T 100 sama dengan 2 100 kuadrat plus 6 100 plus 66, T 100 sama dengan 2 10.000 plus 600 plus 66. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya menjadi 20.666. Baik, sudah selesai tugas saya yang diberikan oleh Bapak untuk menyelesaikan ujian akhir semester kali ini. Mohon maaf Pak jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.